warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Najib dengan NIM C2C0231138 dari kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengelolaan proyek aplikasi menggunakan metodologi Agile Scrum dengan proyek yang saya pilih bernama EcoTrust, sebuah aplikasi donasi sampah digital. Proyek ini dirancang dan disimulasikan dalam 3 sprint selama 3 minggu dengan total 20 user stories. Mari kita mulai. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian utama, dimulai dari project initiation, yang kedua product backlog, yang ketiga sprint planning, yang keempat simulasi sprint, dan yang kelima hasil dan refleksi. Di kanan bisa dilihat angka kunci project ini seperti 20 user stories, 3 sprint, dan 62 story points. Mengapa saya pilih EcoTrust? Indonesia menghasilkan 67,8 ton sampah per tahun, dengan tingkat daur ulangnya hanya sekitar 7,5%. Salah satu alasannya karena tidak ada platform mudah untuk donasi sampah digital yang bernilai ekonomis. EcoTrust hadir sebagai solusi digital yang menghubungkan pendonor sampah dengan bank sampah dan pengepul terdekat. Pengguna cukup input jenis dan berat sampah, pilih jadwal, lalu pengepul datang menjemput. Sebagai insentif, pengguna mendapat poin reward yang bisa ditukar hadiah. Ada 3 target user dalam sistem ini. Yang pertama, pendonor masyarakat umum yang ingin mendonasikan sampah daur ulang. Yang kedua, pengepul, bank sampah dan pengepul resmi yang bermitra dengan EcoTrust. Dan yang ketiga adalah admin sebagai pengelola sistem untuk monitoring transaksi dan manajemen reward. Tujuan utamanya yaitu memudahkan donasi, memberi insentif nyata, dan memberikan dampak lingkungan yang terukur. Saya menyusun 20 user stories dengan total 62 story points. Dari 20 user stories tersebut, 9 item berkategori high priority, fitur inti seperti register, donasi, peta pengepul, dan sistem reward. 7 item berkategori medium. Untuk fiturnya notifikasi, riwayat, dan laporan. 4 item berkategori low. Fiturnya edukasi, statistik, profil, dan share sosmed. Di layar dapat dilihat beberapa contoh user stories kunci seperti US04 untuk input donasi dan US09 untuk sistem point reward. Keduanya bernilai story point tertinggi karena kompleksitasnya. Backlog saya bagi menjadi ke dalam 3 sprint, masing-masing berdurasi 1 minggu. Sprint yang pertama, fokus pada fondasi, yaitu register, login, form donasi, kalender, jadwal, dan peta pengepul. Total 22 story points. Sprint yang kedua, sistem reward, dashboard, pengepul, notifikasi, push, dan laporan. Total 23 story points. Sprint yang ketiga, panel admin, modul edukasi, statistik dampak, dan fitur share sosmed. Total 17 story points. Setiap sprint memiliki sprint goal yang jelas sehingga tim selalu tahu apa target yang harus dicapai dalam 1 minggu. Untuk setiap scrum yang saya simulasikan dengan 3 pertanyaan standar. Apa yang dikerjakan kemarin, apa yang dikerjakan hari ini, dan apa kendala yang dihadapi.
Hari pertama, kick off dan setup environment, mulai mengerjakan fitur register dan login. Hari kedua, register dan JWT berhasil. Lanjut ke desain beranda dan form donasi. Kendalanya, layout beranda belum responsif di mobile, langsung diperbaiki. Hari ketiga, UI beranda responsif selesai, form donasi 70%. Untuk hari ini, selesaikan form donasi dan lanjut kalender jadwal. Untuk kendalanya, library upload foto konflik, langsung diganti alternatif. Di akhir setiap sprint, saya melakukan sprint review dan retrospektif. Dari velocity chart yang terlihat di kanan, ada tren positif yang menarik. Sprint yang pertama, 17 dari 22 story points. Sprint yang kedua, 20 dari 23 story points. Sprint yang ketiga, 17 dari 17 story points. Selesai, artinya 100%. Artinya, tim terus belajar dan membaik setiap sprint. Inilah inti dari Agile. Dari retrospektif, ada dua pelajaran utama. Yang berjalan baik, daily scrum rutin, pembagian peran jelas, carry over berhasil dikelola. Yang perlu diperbaiki, estimasi API eksternal perlu di buffer 20-30%. Keputusan bisnis harus dibahas lebih awal. Total keseluruhan 54 dari 62 story points, berarti 97% terselesaikan. Dengan sisa 8 story point diselesaikan melalui carry over yang dikelola dengan baik. Sebagai penutup, ada 4 poin penting yang bisa saya tarik dari Project EcoTrust ini. Yang pertama, 20 user stories berhasil diselesaikan dalam 3 sprint, dalam waktu 3 minggu. Semua fitur backlog terdelivery. Yang kedua, velocity meningkat sprint ke sprint. Dari 77% sampai ke 87% dan akhirnya 100%. Ini bukti bahwa tim yang menerapkan retrospektif bisa terus berkembang. Yang ketiga, EcoTrust sebagai produk siap memberikan dampak nyata bagi lingkungan dengan menghubungkan masyarakat dan pengepul secara digital. Dan yang paling penting, Agile bukan sekedar tools, tapi mindset. Adaptasi dan refleksi adalah kunci keberhasilan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.